Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iswi Gigita Rambu Kurniawati dengan NIM 19-130-177 kelas B, Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Cendana. Untuk memenuhi tugas penyuluhan perikanan, kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan penyuluhan budidaya rumput laut di Pantai Wopa, Desa Kaliuda, Kecamatan Pungaludu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Untuk itu selamat menonton. Pendahuluan. Kecamatan Pungaludu, Kabupaten Sumba Timur adalah salah satu kecamatan pesisir yang merupakan salah satu sentra produksi rumput laut di Kabupaten Sumba Timur. Kecamatan yang memiliki luas wilayah sebesar 349,8 hektare ini memiliki lahan potensial budidaya laut cukup besar. Pada tahun 2017, kecamatan ini juga menjadi salah satu kecamatan yang mendapatkan bantuan sarana budidaya dan kebun bibit rumput laut. Penerima bantuannya berasal dari kelompok pembudidaya dan koperasi. Melihat besarnya potensi budidaya laut di Kecamatan Pungaludu, maka lokasi ini cukup menjadi prioritas bantuan dari pemerintah. Secara umum, kecamatan ini telah mendapatkan lebih dari separuh total bantuan sarana budidaya dan kebun bibit rumput laut dari kegiatan SKPT pada tahun 2017 di Kabupaten Sumba Timur. Paran Wopa di Desa Kaliuda merupakan salah satu wilayah pesisir yang memiliki lahan potensial untuk pengembangan budidaya rumput laut yang cukup luas. Sementara saat ini, luas lahan yang dimanfaatkan baru sedikit lahannya. Oleh karena itu, hamparan Wopa di Desa Kaliuda, Kecamatan Pungaludu, Kabupaten Sumba Timur ini yang telah menjadi lokasi percontohan untuk area budidaya rumput laut. Selain itu, dipertimbangkan karena jumlah rumah tangga perikanan yang ada di lokasi tersebut. Faktor luasnya potensi juga merupakan aspek yang diperhitungkan oleh pemerintah untuk menentukan jumlah kebutuhan bibit dan paket bantuan sarana budidaya SKPT yang sudah disalurkan oleh pemerintah. Selanjutnya, penetapan keadaan wilayah. Desa Kaliuda sendiri memiliki lahan potensial untuk pembangunan budidaya rumput laut yang cukup luas, sebesar 951 hektare. Sementara saat ini, luas lahan yang dimanfaatkan baru sekitar 10,14% atau sekitar 96,5 hektare. Pungaludu yang juga memiliki potensi area untuk budidaya rumput laut yaitu Desa Tanah Manang. Namun, Desa Kaliuda sendiri yang memiliki luas lebih potensi 123 hektare. Tentu saja, Kaliuda jauh lebih berpeluang untuk menjadi kawasan percobaan. Nah, selain itu, potensi lainnya adalah besarnya jumlah kelompok, RTP, dan tenaga kerja yang cukup besar yang dimiliki Desa Kaliuda jika dibandingkan dengan lokasi lainnya. Perumusan masalah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap teman yang juga merupakan salah satu pembudidaya rumput laut di Wopa dan juga berdasarkan beberapa sumber dari KKP, masalah-masalah yang ada adalah yang pertama masalah umum, kurangnya jenis atau spesies bibit rumput laut untuk budidaya, yang dimana hanya jenis Eucema saja yang dibudidayakan. Yang kedua, pada musim hujan pembudidaya kesulitan dalam proses penjemuran dan pengeringan. Dibutuhkan waktu yang lumayan lama untuk mencapai standar kering yang diinginkan. Dan juga pada musim penghujan, jika terjadi banjir maka rumput laut seringkali tersangkut lumut yang dibawa oleh aliran banjir. Air menjadi keruh dan rumput laut berubah menjadi putih. Rumput laut kerap kali sering putus dan rusak jika arus terlalu deras. Nah, untuk masalah khususnya sendiri, sering kurangnya tenaga kerja dalam berbudidaya karena beberapa pembudidaya melakukan pekerjaan lain seperti berkebun atau kerja sawah. Selanjutnya, penetapan tujuan. Di sini berdasarkan perumusan masalah yang tadi saya sudah rumuskan, saya menetapkan beberapa tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menjelaskan dan membantu para pembudidaya dalam mengatasi masalah yang ada dengan cara-cara yang lebih simpel dan inovatif, sehingga kualitas rumput laut yang dihasilkan tetap stabil dan tetap baik. Untuk tujuan khususnya sendiri, memberi pemahaman kepada para pembudidaya
bahwa dalam melakukan budidaya harus secara total agar hasil yang didapatkan maksimal, sehingga para pembudidaya lebih bisa memprioritaskan pekerjaannya. Berdasarkan penetapan tujuan yang tadi, di sini saya akan menjelaskan cara pencapaian tujuan tersebut. Dengan masalah yang pertama, kekurangan pekerjaan atau pembudidaya. Di sini nanti pada saat penyuluhan akan dilakukan kegiatan pertemuan kelompok dengan tujuan para pekerja lebih konsisten dengan pekerjaannya sehingga dalam proses pembudidayaan lebih lancar. Sasarannya ialah kelompok pembudidaya dengan metode diskusi, lokasi rumah ketua hamparan, biaya untuk setiap pertemuannya itu 150.000, pelaksana penyuluh, pihak terkait, ketua hamparan atau ketua umum semua kelompok. Waktunya yaitu bulan Maret 2021. Nah, yang untuk masalah kedua yaitu rumput laut kerap kali rusak di musim penghujan karena banjir dan lama proses pengeringannya. Kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pertemuan kelompok dengan tujuan para pembudidaya tahu cara mengatasi kerusakan pada rumput laut dan rumput laut yang dihasilkan tetap stabil kualitasnya sehingga dapat dijual dengan nilai yang stabil juga. Nah, untuk sasarannya itu kelompok pembudidaya dengan metode diskusi dan praktek. Lokasi rumah ketua hamparan dan lokasi budidaya. Biaya yang digunakan yaitu 150.000, pelaksana, penyuluh, pihak terkait yaitu ketua hamparan atau ketua umum semua kelompok, dan waktunya itu pada bulan Maret. Kesimpulan, dapat disimpulkan dari rencana program penyuluhan ini ialah: pertama, Pantai Woba Desa Kaliuda merupakan wilayah pesisir potensial budidaya rumput laut dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Pungaludu, Kabupaten Sumba Timur. Yang kedua, berdasarkan sumber masalahnya, perhatian dari masyarakat sekitar dalam melakukan budidaya masih kurang, sehingga kerap kali meninggalkan kelompok lalu melakukan pekerjaan yang lain yang tidak berkaitan dengan budidaya. Dan yang terakhir, perlunya penerapan yang tepat dalam menghadapi musim penghujan agar tidak mengganggu proses budidaya dan kualitas dari rumput laut. Untuk lampiran, teman-teman dapat melihat gambar pertama yaitu gambar lantai jemur rumput laut yang merupakan salah satu bantuan dari pemerintah untuk masyarakat atau pembudidaya di hamparan Woba. Untuk gambar kedua merupakan peta atau penampakan wilayah yang menjadi lokasi pembudidayaan rumput laut di Kecamatan Pungaludu. Nah, untuk gambar ketiga merupakan rumah ikat, perahu fiber, dan para-para yang merupakan juga bantuan dari pemerintah dalam program SKPT pada tahun 2017 lalu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan informasi yang masih kurang. Terima kasih sudah nonton.